Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke mata pelajaran bisnis online dan masih berkaitan sama materi iklan PPC atau pay per click, yaitu khususnya pada platform Google Ads. Nah, hari ini kita coba belajar nih, sebenarnya apa sih Google AdWords atau Google Ads dan gimana praktik buat cara ngiklanin iklan di sana. Salah satu media periklanan yang disediakan oleh Google adalah AdWords. Dengan AdWords, iklan dapat tampil pada area yang telah ditentukan, anggaran dapat disesuaikan, iklan dapat diukur dengan mudah, dan menjangkau orang-orang dengan tepat. Nah, hari ini atau pada tahun 2018 sebenarnya Google AdWords udah diganti namanya jadi Google Ads. Mungkin pihak Google merubah nama karena pengen disesuaikan nih. Karena iklan yang bisa ditampilkan di Google itu nggak cuma dalam bentuk words atau dalam bentuk kata-kata, tapi juga udah bisa dalam bentuk foto, gambar, bahkan video, itu juga udah bisa ditampilin. Nah, makanya Google AdWords diganti jadi Google Ads. Jadi sekarang kita lebih nyebut istilahnya itu Google Ads. Oke, itu dia Google Ads dan sekarang kita lanjut ke gimana sih cara praktik di tampilin iklan di Google Ads. Yang pertama, coba kita kunjungin situs atau web yaitu ads.google.com dan khususnya campaign/new. Nah, ini adalah tampilan awal buat bisnismen atau pebisnis yang mau iklanin produk mereka di Google. Dia bisa daftar nih di Google. Kalau misalnya belum masuk ke akun Google-nya, biasanya dimintain masuk dulu atau daftar dulu buat akun Google Ads-nya. Nah, kalau udah daftar, maka tampilan utamanya adalah kayak gini. Yang pertama, kita bakal diminta apa sih sasaran utama iklan kita gitu di yang mau ditampilin di Google. Apakah lebih banyak panggilan? Nah, kalau panggilan ini biasanya adalah iklan-iklan yang dalam bentuk jasa. Contohnya kayak asuransi atau dokter atau perawatan hewan atau panggilan buat perbaikan atau jasa perbaikan barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lebih lebih banyak penjualan. Lebih banyak penjualan adalah produk-produk yang bentuknya nyata dalam bentuk barang, misalnya kayak sepatu, baju, makanan, minuman dan lain sebagainya. Itu juga termasuk biasanya tujuannya buat penjualan atau pendaftaran situs. Misalnya situs-situs edukasi kayak pembelajaran online, kayak Zenius, kayak Kuiper dan lain sebagainya. Itu biasanya dimintain dulu nih pendaftaran status atau kalau ada iklan mereka biasanya tujuannya adalah untuk pendaftaran situsnya dulu. Dan yang terakhir adalah lebih banyak kunjungan ke lokasi fisik. Biasanya adalah usaha-usaha yang punya lokasi fisik dan pengen orang-orang berkunjung gitu atau beli langsung atau minimal eh, mendatangkan langsung ke toko-toko mereka. Itu adalah contoh dari beberapa sasaran utama iklannya. Nah, hari ini saya bakal praktik gimana cara buat iklan di Google dan saya bakal coba ya mengiklankan Sayurbox. Sayurbox ini adalah satu platform jual beli sayur online yang cukup menarik gitu dan ini punya orang. Jadi tapi seakan-akan saya di sini adalah yang punya Sayurbox dan pengen iklan ini Sayurbox ini di Google Ads. Nah, yang pertama kan saya menentukan sasaran utama. Saya menentukannya yaitu lebih banyak penjualan karena saya mau calon-calon konsumen lebih banyak beli sayur ataupun buah online lewat Sayurbox. Kalau udah klik berikutnya. Nah, kita masukin nama bisnis yaitu misalnya kalau saat ini saya pengen masukin nama Sayurbox. Oke, klik berikutnya. Nah, kalau udah maka tunjukkan kemana orang-orang akan diarahkan setelah mengklik iklan, yaitu situs. Karena di sini
saya udah punya situs atau web khusus buat jual beli online, yaitu saya masukin sayurbox.com. Klik berikutnya. Nah, setelah itu Google akan mempelajari nih, atau men-scan situs kita biar nanti gampang buat diarahkan kalau misalnya udah klik link yang ada ditampilkan di Google kayak gitu. Nah, lanjut di sini ada tampilan terima kasih orang-orang akan diarahkan ke situs setelah memiliki iklan. Apakah lebih ke seluler atau desktop? Saya lebih pengen ke desktop atau orang-orang yang pakai perangkat komputer kayak misalnya laptop, netbook dan lain sebagainya. Tampilannya kurang lebih kayak gini. Oke, kalau udah klik berikutnya. Nah, setelah itu sekarang saatnya menulis iklan. Judul pertama adalah Sayurbox situs belanja online. Ini adalah saran yang dimasukin atau disarankan oleh Google. Kita juga bisa langsung ganti kalau misalnya nggak sesuai. Yang kedua, grosir sayur dan buah. Nah, kita juga bisa nambahin yang ketiga, misalnya tempat beli sayur buah online. Nah, maka akan tampilannya kayak yang di sebelah kanan, yang ini nih. Sayurbox situs belanja online, grosir sayur dan buah, tempat beli sayur buah online. Deskripsinya juga bisa dimasukin buah dan sayuran impor, layanan reseller, pesan online. Coba saya tambahin siap antar. Ini adalah contohnya. Lanjut, deskripsi 2 juga bisa ditampilin kalau misalnya mau. Dan di sini ada pilihannya, Indonesia. Coba saya masukin nomor telepon saya. Oke, kalau udah klik berikutnya. Oh, deskripsi 2 harus diisi. Coba dulu ya. Oke, coba deskripsi yang kedua adalah tempat beli sayur dan buah online murah. Oke, itu buat contoh aja. Lanjut. Kalau udah klik berikutnya. Nah, di sini adalah tambahkan tema kata kunci untuk mencocokkan iklan Anda dengan penelusuran. Dan di sini udah ada beberapa yang disaranin sama Google gitu atau direkomendasiin dan bisa kita pilih atau kita bisa nambahin tema kunci baru. Misalnya di sini kalau misalnya mau nambahin beli sayur dan buah siap antar. Di sini juga ada beberapa yang direkomendasiin dan kita tinggal bisa klik icon tambah buat ingin menambahkannya. Oke, kalau udah kita klik berikutnya. Nah, selanjutnya tampilan iklan Anda di tempat yang tepat. Nah, ini adalah target dari calon-calon konsumen kita maunya di mana nih? Ada banyak pilihannya. Kalau misalnya pengen di alamat tertentu, klik yang ini. Tapi kalau misalnya pakai kode pos dan lain sebagainya, bisa klik yang ini. Misalnya saya pengen tambahin Jakarta Timur. Terus Jakarta Barat dan lain sebagainya bisa ditambahin. Dan ini adalah lokasi-lokasi yang jadi target atau tampilnya iklan di Google kayak gitu. Kalau udah, klik berikutnya. Nah, tetapkan anggaran untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kalau mau pilih opsi anggaran, ada beberapa yang direkomendasikan sama Google. Tapi kalau misalnya kita menyesuaikan anggaran yang kita punya juga bisa nih. Misalnya 100.000. Itu juga bisa. Terus durasinya, jalankan terus-menerus atau pilih tanggal akhir. Nah, di sini kita juga bisa nentuin nih, tanggal berapa pengen ditampilin iklan kita. Kalau misalnya di awal bulan kan biasanya orang lebih banyak belanja dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa kita pilih. Contoh misalnya 1 September 2021.
Oke, kalau udah kita klik berikutnya. Nah, ini adalah tampilan tinjau kampanye untuk memastikan kampanye tersebut sudah tepat. Yang pertama, namanya coba kita cek lagi, Sayurbox situs belanja online. Yang kedua, sasaran kampanye traffic situs atau orang pengen langsung masuk ke situs belanjanya. Terus ini adalah situsnya, sayurbox.com. Nama bisnisnya adalah Sayurbox. Teks iklannya demikian, nomor telepon ini, lokasi, kata kunci, dan anggaran juga udah masuk di sini semua. Dan durasi atau dijalankan selama 29 hari berakhir pada tanggal 1 September 2021. Nah, kalau misalnya udah, kita klik berikutnya. Nah, ini adalah cara gimana kita buat atau nentuin nih target, domisili, berapa anggaran, dan lain sebagainya. Gimana caranya buat iklan di platform Google Ads. Nah, kalau misalnya udah semua, maka kita bisa melakukan pembayaran gitu agar iklan kita bisa ditampilin di Google. Nah, kalau misalnya emang bener pengen beriklan, kita tinggal ngisi ini, maka transaksi pun bisa selesai. Tapi karena ini percobaan, jadi buat belajar aja cukup sampai sini. Oke, itu adalah cara gimana buat iklan di Google. Dan terakhir, seperti biasanya, buat presensi atau kehadiran kalian, tolong komentar di YouTube video ini, sebutin apa sih produk atau bisnis yang coba atau mau nih kalian iklanin. Nah, kalau misalnya udah tentuin, terus tujuan iklannya apa gitu? Apakah pengen banyak panggilan, apakah pengen ada penjualan atau pendaftaran situs, atau pengen malah ke lokasinya. Dan sebutin berapa nominalnya. Oke, cukup sekian materi pembelajaran bisnis online. Buat yang belum komentar di video sebelumnya, harap komentar karena khawatir gak bisa dihitung sebagai presensi. Dan jangan lupa presensi juga di video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.